Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Ikhwani wa akhwati fillah azakumullah, kita melanjutkan kembali kajian rutin kita di dalam membahas kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dhaw'il Kitabi wa Sunnah li nukhbatin minal ulama. Pada kesempatan malam hari ini, di malam yang ketujuh dari bulan Rabiul Awwal di tahun 1448 Hijriah, kita melanjutkan pembahasan bab yang ke-16 di dalam Kitabul Muamalat berkaitan dengan pembahasan seputar as-sulhu atau perdamaian. Telah kita sebutkan di pertemuan yang lalu definisi as-sulhu serta dalil-dalil pensyariatan dari as-sulhu. Adapun makna as-sulh atau perdamaian secara bahasa, kata as-sulhu maknanya adalah at-taufiq, ay qat'ul munaza'ah, yakni upaya mendamaikan atau menghentikan perselisihan. Ini makna as-sulhu. Ya, sedangkan definisi as-sulh menurut istilah syar'i maknanya, kata penulis, huwal aqdu alladhi yanqati'u bihi khusumatul mutakhasimin. Yang dimaksudkan dengan as-sulhu adalah akad atau perjanjian yang dengannya perselisihan antara pihak-pihak yang bersengketa terhenti. Ya, akad atau perjanjian yang dibuat antara pihak yang berselisih, ya, untuk menghentikan perselisihan di antara mereka. Itu namanya akad sulh. Dan as-sulhu ini perkara yang masyru', disyariatkan di dalam Islam berdasarkan nas Al-Quranul Karim. Demikian pula sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ijma' para ulama. Adapun di antara dalil dari nas Al-Quran yang menjelaskan disyariatkannya akad sulh adalah firman Allah tabaraka wa ta'ala di surat An-Nisa ayat yang ke-128. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, was-sulhu khair.
dan as-sulhu atau perdamaian itu lebih baik kata Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula firman Allah tabaraka wa taala di surat Al-Hujurat ayat yang ke-9. Ini juga dalil. Di antara dalil-dalil yang menjelaskan masyru'iyat akad sulh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Dan jika ada dua golongan dari orang-orang beriman ya saling bersengketa, saling berperang, maka damaikanlah di antara keduanya. Maka Allah perintahkan ya untuk mendamaikan dua kubu yang berselisih di antara kaum mukminin. Demikian pula dalil yang ketiga di antara dalil dari nas Al-Qur'anul Karim yang menjelaskan disyariatkannya akad sulh adalah firman Allah tabaraka wa taala di surat An-Nisa ayat yang ke-114. An-Nisa ayat 114. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Poinnya adalah firman Allah, aw islahin bainan nas. Wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardhatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kebaikan dari banyak pembicaraan rahasia mereka, kecuali pembicaraan rahasia dari orang yang menyuruh bersedekah atau berbuat kebaikan atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Ini poinnya. Ya, Allah Subhanahu wa taala menganjurkan ya untuk mengadakan perdamaian di antara manusia yang saling berselisih di antara mereka. Kemudian Allah tabaraka wa taala mengatakan, barang siapa berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, ya, maka kelak kami akan memberinya pahala yang besar. Maka ini menunjukkan bahwasannya mendamaikan dua pihak yang bertikai adalah di antara ya amalan yang nilai pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata penulis, wa minas sunnah, adapun dalil dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah sabda Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam dalam hadis Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lainnya, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardhah, Nabi yang mulia bersabda, as-sulhu jaizun bainal muslimin illa sulhan ahalla haraman au harrama halalan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perdamaian itu diperbolehkan di antara kaum muslimin. Boleh ya orang-orang beriman membuat akad sulh, diperbolehkan. Ya. Selama perdamaian tersebut tidak bersifat menghalalkan sesuatu yang haram atau sebaliknya, mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi yang mulia mengatakan bahwasannya akad sulh, akad perdamaian di antara kaum muslimin boleh. Ya selama akad sulh tersebut tidak bertentangan dengan prinsip syariat, tidak ya menghalalkan sesuatu yang haram dan tidak mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh ya akad sulh untuk yakni menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Contoh ya akad sulh yang sifatnya menghalalkan sesuatu yang hukumnya haram di dalam Islam. Ya contohnya si A meminjamkan uang kepada si B sebesar 10 juta. Dengan kesepakatan B harus mengembalikan ya uang yang dia pinjam kepada si A sebesar 12 juta. Ya. Kemudian berselisih ya antara dua pihak tersebut. Ya. Kemudian mereka sepakat berdamai ya dengan mengatakan ya kita damai. Ya daripada kita bertengkar, kita sepakati saja bahwasannya si B membayar 12 juta kepada si A, ya kemudian masalah dianggap selesai. Ya, masalah dianggap selesai. Maka kesepakatan semacam ini tidak dibenarkan secara syariat. Ya. Karena perdamaian tersebut ya bersifat menghalalkan sesuatu yang hukumnya diharamkan di dalam syariat. Ya, karena terdapat yakni riba atau unsur riba dalam akad utang piutang semacam ini. Ya, maka yakni ketika akad sulh ya dibuat untuk mempertahankan sesuatu yang sifatnya diharamkan di dalam syariat, maka akad tersebut batal dan tidak dibenarkan secara syariat. Ini contohnya kata para ulama. Ya, contoh yang lain akad sulh yang dengannya ya seseorang mengharamkan sesuatu yang hukum asalnya halal di dalam syariat. Mengharamkan sesuatu yang hukum asalnya halal diperbolehkan dalam syariat. Contohnya kata para ulama ya yakni sepasang suami istri berselisih ya kemudian mereka membuat kesepakatan ya untuk menyelesaikan masalah ya maka mulai sekarang kita tidak akan melakukan hubungan suami istri selama-lamanya. Ya kita berdamai, kita sepakat, kita sulh. Ya. Namun poin kesepakatan kita ya setelah kita ya berdamai, maka kita tidak boleh lagi ya untuk berhubungan suami istri selama-lamanya. Ya maka sulh semacam ini kata para ulama batil. Ya. Karena poinnya adalah mengharamkan sesuatu yang hukumnya apa? Halal di dalam syariat. Ya maka kesepakatan semacam ini tidak dibenarkan secara syar'i. Ya, ini makna sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasannya perdamaian itu diperbolehkan di antara kaum muslimin ya kecuali perdamaian yang menghalalkan sesuatu yang haram ya atau mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hukumnya terlarang. Allahu a'lam. Kemudian kata penulis wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqumu bil islahi bainan nas. Dahulu Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam juga sering mendamaikan ya manusia yang berselisih. Ya. Di antara ya kisah yang sangat menarik bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan islah adalah ketika orang-orang Quraisy mereka berselisih. Ya. Yakni tentang siapa yang paling berhak untuk meletakkan Hajar Aswad ya pada Ka'bah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ya pihak yang memberikan masukan kepada orang-orang Quraisy ya untuk mencegah terjadinya pertumpahan darah di antara mereka. Maka ini bukti nyata bagaimana peran Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam melakukan islah atau perdamaian di antara umat manusia. Wa qad ajma'atil ummatu ala masyru'iyyati sulhi bainan nas.
biqasdi ridallah thumma ridha al-mutakhasimin. Demikian pula ya kaum muslimin telah bersepakat, ulama ya kaum muslimin bersepakat tentang disyariatkannya akad sulh atau perdamaian di antara manusia dengan tujuan ya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dan untuk mendapatkan keridhaan pihak-pihak yang saling bersengketa agar mereka berdamai, ya, agar mereka menghentikan perselisihan di antara mereka. Fadalla ala masyru'iyyati sulhi al-kitabu wa sunnatu wal ijma'. Maka dengan demikian pensyariatan sulh atau perdamaian itu dibangun di atas dalil dari nas Al-Quran, kemudian sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta ijma' para ulama kaum muslimin. Kemudian al-mas'alah tsaniyah, masalah yang kedua, fi anwa'is sulhi al-'amah. Macam-macam perdamaian secara umum. Ya, macam-macam, yakni as-sulh secara umum. Kata penulis, as-sulhu bainan nasi ala anwa'in. Perdamaian di antara manusia memiliki beberapa bentuk. Ya, banyak macam akad perdamaian yang kita dapatkan di tengah-tengah manusia. Al-awwal, yang pertama adalah as-sulhu bainaz zawjaini idza khifa asy-syiqaqu bainahuma. Perdamaian antara suami dan istri ketika dikhawatirkan terjadinya perselisihan yang meruncing di antara keduanya. Ketika terjadi ya perselisihan di antara suami dan istri, maka sangat dianjurkan untuk melakukan sulh di antara keduanya. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Nisa ayat yang ke-35. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha iyurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan jika kalian khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, yakni perselisihan ya yang semakin tajam, yang semakin meruncing, yang semakin ya berdampak negatif di antara suami dan istri, maka di antara solusinya kata Allah Subhanahu wa taala, kirimlah seorang juru damai ya dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Dipertemukan ya penengah dari pihak laki-laki dengan penengah dari pihak perempuan. Ada juru damai di antara keduanya. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika kedua juru damai itu bermaksud mengadakan perbaikan untuk memperbaiki hubungan keluarga di antara suami dan istri yang bersengketa, niatnya tulus ya untuk memperbaiki hubungan rumah tangga mereka, niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Ya. Siapa yang memiliki niat yang tulus untuk mendamaikan dua orang muslim yang bersengketa, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dia taufik untuk bisa menyelesaikan masalah tersebut. Maka ini ya dalil yang menunjukkan ya bahwasannya ketika terjadi persengketaan dalam suatu rumah tangga antara suami dan istri, di antara solusinya adalah mengadakan islah. Ya. Dengan cara ya pihak laki-laki menunjuk juru damai ya yang mewakilinya, demikian pula pihak perempuan ya menunjuk juru damai yang mewakilinya, kemudian berembuk di antara keduanya, mencari solusi terbaik untuk keduanya. Ya, imma meneruskan rumah tangga yang ada, imma berpisah dengan baik-baik. Ya. Au khafat i'radahu ay tarafu'ahu anha wa 'adama raghbatihi fiha.
Demikian pula apabila seorang istri merasa khawatir, ya suaminya akan berpaling darinya. Yaitu, ya maksudnya suaminya menjauh dan tidak lagi memiliki keinginan terhadapnya. Ketika seorang ya istri merasa khawatir, ya suaminya mulai ya bersikap acuh tak acuh dengan dia. Ya, dan dia khawatir untuk ditinggal oleh suaminya. Maka boleh bagi seorang istri untuk membuat akad sulh dengan suaminya. Ya. Allah Ta'ala sebagaimana firman Allah Tabaraka wa Ta'ala di surat An-Nisa ayat 128. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa in imra'atun khafat min ba'liha nusyuzan aw i'radan fala junaha 'alaihima an yusliha bainahuma sulha. Wasulhu khair. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusuz atau berpaling darinya, ya seorang perempuan, seorang wanita khawatir, ya dia akan yakni diacuhkan oleh suaminya, tidak dihiraukan oleh suaminya, ditinggalkan oleh suaminya, padahal dia masih cinta sama suami tersebut. Ya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, maka tidak ada dosa bagi keduanya mengadakan sulh, mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Ya. Dan perdamaian itu lebih baik kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakni as-sulhu, ya perdamaian antara suami dan istri, ya, untuk menjaga keberlangsungan rumah tangga lebih baik daripada terjadinya perceraian di antara keduanya. Ya. Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala ketika menjelaskan ayat yang mulia ini, beliau berkata, saya bacakan terjemahannya saja. Antum bisa merujuk kepada kitab Tafsir Al-Qur'anil Azim atau yang kita kenal dengan Tafsir Ibnu Katsir. Ketika menjelaskan surat An-Nisa ayat yang ke-128. Al-Hafidz Ibnu Katsir mengatakan, Allah Ta'ala berfirman, menjelaskan sekaligus menetapkan hukum tentang keadaan pasangan suami istri. Ya, terkadang dalam keadaan suami tidak menyukai atau menjauh dari istrinya, terkadang dalam keadaan keduanya hidup rukun dan sepakat, dan terkadang dalam keadaan suami berpisah dengan istrinya. Ya, kondisi-kondisi hubungan keluarga antara sepasang suami dan istri. Ya, ada kalanya ya ini seorang suami menjauh dari istrinya. Ada ya keadaan keduanya hidup rukun, ya harmonis dalam rumah tangga, dan ada keadaan keduanya harus berpisah. Ya terjadi perceraian di antara keduanya. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, keadaan yang pertama yaitu apabila seorang wanita merasa khawatir bahwa suaminya akan menjauh darinya atau berpaling darinya, maka ia boleh menggugurkan haknya atau sebagian dari haknya. Ini yang dimaksud dengan sulh. Ya, ketika seorang istri khawatir dia akan ditinggal oleh suaminya, ya, maka boleh bagi seorang istri untuk membuat akad sulh dengan suaminya. Ya, dengan menggugurkan haknya atau menggugurkan sebagian dari haknya. Seperti ya nafkahnya, ya, atau yakni giliran bermalamnya, ya, atau hak-hak lainnya yang menjadi kewajiban suami atas istri tersebut. Ya. Dan suami pun boleh menerima pengguguran hak tersebut dari istrinya. Boleh. Bagi suami, ya ketika istrinya mengajukan sulh, ya, dengan menggugurkan sebagian haknya dan dia terima, maka nggak ada masalah. Ya, dengan demikian tidak ada dosa bagi sang istri karena memberikan atau menggugurkan haknya tersebut, dan tidak ada dosa pula bagi suami
karena menerima ya sulh dari istrinya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala junaha 'alaihima an yusliha bainahuma sulha." Maka tidak ada dosa bagi keduanya untuk mengadakan perdamaian yang sebenarnya di antara mereka. Ya, seorang istri mengajukan sulh ya dengan bersedia untuk digugurkan sebagian haknya dan suami menerima. Ya, baik. Ya, saya tidak akan ceraikan kamu. Ya, tapi dengan syarat ya saya yakni tidak lagi bisa menafkahi kamu secara maksimal. Ya, atau yakni waktu bermalam kamu ya saya berikan kepada yang lain. Ya, kalau sang istri menerima maka enggak ada masalah. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wasulhu khair, dan perdamaian itu lebih baik. Maknanya kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, yakni lebih baik daripada perceraian. Ya, lebih baik daripada perpisahan. Ya. Dan hal ini pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap sebagian istrinya yang bernama Saudah bintu Zam'ah radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Ya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak menceraikan Saudah, maka Saudah ya membuat akad sulh dengan Nabi alaihi salatu wasallam. Sebagai konsekuensinya, ya maka Saudah ya merelakan yakni giliran bermalamnya Nabi untuk Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha, dan Nabi terima. Ya, Nabi terima sulh Saudah tersebut sehingga keduanya ya tetap berstatus sebagai sepasang suami dan istri. Ya. Ini juga termasuk sulh baina az-zaujain, ya perdamaian di antara sepasang suami dan istri. Kemudian macam yang kedua, kata penulis as-sulhu baina ta'ifataini al-mutaqatilataini minal muslimin. Di antara macam akad sulh atau perdamaian adalah perdamaian antara dua kelompok kaum muslimin yang saling bertikai, yang saling berperang. Kemudian ya dibuat akad perdamaian di antara keduanya untuk tidak lagi saling bertikai dan memerangi di antara mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma." Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah di antara keduanya. Ya, dibuat akad sulh, akad perdamaian di antara dua pihak yang berselisih dari kaum muslimin tersebut. Kemudian macam yang ketiga, di antara macam-macam akad sulh atau perdamaian adalah as-sulhu bainal muslimin wal kuffar al-mutaharibaini atau al-mutaharibin. Perdamaian antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir yang saling berperang. Ya, kemudian dibuat akad sulh, akad perdamaian, ya, dibuat akad gencatan senjata di antara mereka. Ini pun termasuk sulh. Ya, di antara kaum muslimin dengan orang-orang kufar yang terlibat peperangan, ya, untuk menghentikan peperangan di antara mereka. Ya. Yakni mengadakan perjanjian damai antara kaum muslimin dengan pihak yang sedang bermusuhan atau berperang sesuai dengan ketentuan syariat. Kemudian macam yang keempat, di antara macam as-sulhu, kata penulis as-sulhu bainal mutakhasimina fi ghairil mal. Perdamaian antara pihak-pihak yang bersengketa dalam perkara selain daripada harta. Ya, yakni bersengketa tapi tidak berkaitan dengan harta. Ya. Seperti pencemaran nama baik, ya, atau berkaitan dengan kehormatan seseorang. Maka ini macam yang keempat. Ya, perdamaian antara pihak-pihak yang bersengketa dalam perkara selain daripada harta benda.
Kemudian macam yang kelima adalah as-sulhu bainal mutakhasimina fil mal. Di antara macam-macam perdamaian atau akad sulh, yang kelima adalah perdamaian antara pihak-pihak yang bersengketa dalam masalah harta. Wa huwal maqsudu fi bahthina. Maka poin kelima inilah yang menjadi fokus pembahasan dalam kitab ini. Dari 5 macam sulh, ya, yang dimaksudkan dengan as-sulh dalam bahasan kita, ya, adalah as-sulhu yang berkaitan dengan persengketaan antara pihak-pihak tertentu, ya, yang berkaitan dengan masalah harta benda. Ini yang akan kita bahas. Wa huwa ala nau'aini. Dan perdamaian ya dalam masalah harta terbagi menjadi 2 macam. As-sulhu yakni fil mal, ya perdamaian terkait dengan masalah harta secara garis besar terbagi menjadi 2 macam. Macam yang pertama adalah as-sulhu ma'al iqrar. Perdamaian dengan adanya pengakuan. Ya, yakni akad sulh yang dibuat yang disertai dengan adanya iqrar, adanya pengakuan. Wa huwa ala nau'aini aidan. Dan jenis ini juga terbagi lagi menjadi 2. Ya. Ada gambaran enggak jemaah? Iqrar as-sulh secara umum ada 5 macam. Ya. Tapi dari 5 macam ini yang menjadi fokus pembahasan kita adalah macam yang terakhir. Ya, yang berkaitan dengan yakni akad perdamaian antara pihak-pihak yang berselisih yang berkaitan dengan masalah apa? Masalah harta benda. Ya, antum hafal enggak tadi 5 macam perdamaian tadi? Hah? Hafal apa tidak? Yang pertama yakni perdamaian antara suami dan istri. Yang kedua, antara 2 pihak kaum muslimin yang saling bertikai. Ya, yang ketiga, antara kaum muslimin dengan orang-orang kufar. Yang keempat, mendamaikan atau perdamaian ya di antara pihak yang berselisih tapi bukan dalam masalah harta. Ya. Dan yang kelima adalah perdamaian antara pihak-pihak yang berselisih terkait dengan permasalahan harta benda. Ya, dan poin yang kelima ini yang menjadi fokus pembahasan kita dalam bab as-sulhu ini. Ya, yakni terkait dengan menyelesaikan persengketaan antara 2 pihak atau lebih yang berkaitan dengan masalah harta benda. Ya. Maka perdamaian ya yang berkaitan dengan masalah harta ini ada 2 macam. Yang pertama adalah as-sulhu ma'al iqrar, yakni perdamaian dengan adanya pengakuan. Pengakuan siapa di sini? Pengakuan pihak yang dituntut. Ya, maknanya as-sulhu ma'al iqrar artinya pihak yang dituntut mengakui bahwa tuntutan yang dituntutkan kepadanya itu memang benar adanya. Dia ngaku. Ya. Contoh, si A menuntut fulan, dia punya utang sama saya. Ya, 10 juta. Kemudian kata ya, yang dituntut kata si B, dia mengatakan, "Iya, saya punya utang sama dia 10 juta." Ya, ini namanya iqrar, pengakuan. Ya. Namanya iqrar, pengakuan. Maka ya as-sulhu ma'al iqrar ini terbagi 2 lagi. Ya terbagi 2. Yang pertama adalah sulhul ibra. Sulhu al-ibra. Wa huwa sulhun ala jinsil haqqil muqarri bihi. Ka'an yuqirra rasyidun li akhar bidainin aw ainin
thumma yusqitu anhu al-muqirru lahu ba'dal aini awiddaini wa ya'khudhul baqi fahuwa ibra'un an ba'did daini bilafdhi sulhi wa hadha jaizun bisyarti an yakuna sahibul haqqi mimman yasihhu tabarru'uhu wa alla yakuna masyrutan fil iqrar. Kata penulis, macam sulh yang berkaitan dengan harta yang pertama adalah yakni as-sulhu ma'al iqrar. Ya. yakni perdamaian yang disertai dengan pengakuan dari pihak yang dituntut. Dan pengakuan yang diakui oleh pihak yang dituntut ini ada dua macam. Yang pertama disebut dengan sulhul ibra, yaitu perdamaian yang dilakukan terhadap jenis hak yang telah diakui dengan cara pemilik hak menggugurkan sebagian haknya dan mengambil sisanya. Pusing? Pusing? Alhamdulillah. Ya, kalau pusing berarti mikir. Ya, kalau nggak pusing berarti nggak mau mikir. Ya, kalau pusing alhamdulillah berarti masih mau berpikir. Ya. Saya ulang. Yang dimaksudkan dengan sulhul ibra yaitu perdamaian yang dilakukan terhadap jenis hak yang telah diakui dengan cara pemilik hak menggugurkan sebagian haknya dan mengambil sisanya. Ya, paham? Belum? Dikasih contoh biar paham. Ya. Contoh sulhu al-ibra. Contoh. Ya. Budi dengan Ahmad. Ya, Budi mengklaim menghutangkan ya, atau memiliki piutang ya kepada Ahmad sebesar 10 juta. Dan Ahmad pun mengakui. Ahmad jujur. Ya. Ahmad mengakui bahwasannya dia memang mempunyai hutang kepada Budi sebesar 10 juta. Ya. Ditagih ya, qadarullah belum bisa. Ya, sudah jatuh tempo lagi kemudian belum bisa lagi. Kemudian sebagai solusi maka Budi berkata kepada Ahmad, ya, wahai Ahmad, saya bebaskan 2 juta dari utang kamu. Ya. Bayarlah sisanya 10 juta. Sisanya 8 juta. Ya, saya kasih keringanan sama antum. Ya, 2 juta saya bebaskan. Ya. Tinggal kamu bayar sisanya 8 juta. Ini namanya sulhu al-ibra. Ya, ini namanya sulhu al-ibra. Ya, yakni pembebasan sebagian utang ya dengan menggunakan istilah as-sulhu. Dan hal ini kata penulis diperbolehkan dengan 2 syarat. Boleh ya mengadakan sulhul ibra dengan 2 syarat. Ya. Syarat yang pertama, orang yang memiliki hak tersebut adalah orang yang secara syariat berhak melakukan tabarru'. Apa itu tabarru' jamaah? Tabarru' artinya memberikan atau menggugurkan haknya secara sukarela. Ya, memang dia orang yang punya yakni legal secara syariat bisa memberikan atau menggugurkan haknya secara sukarela. Yang dimaksud dengan orang yang punya hak tabarru' adalah orang yang baligh dan berakal. Ya, maka boleh.
ya untuk menggugurkan sebagian haknya. Selama dia orang yang balik dan berakal maka diperbolehkan. Sudah masuk? Syarat yang kedua, pembebasan tersebut tidak menjadi syarat yang dipaksakan sejak awal ketika pengakuan dilakukan. Tidak disyaratkan, ya. Sudah antum mengaku saja, ya. Kalau antum mengaku nanti dikurangi hutangnya, ya. Nggak boleh disyaratkan, ya. Tapi dengan sukarela diberikan oleh pemilik piutang, ya. Si A mengakui dia punya tanggungan, ya. Kemudian, yakni yang memiliki piutang mengatakan, ya sudah, ya, untuk meringankan beban antum karena antum sudah banyak beban, ya, maka ana kurangi hutang antum dari 10 juta menjadi 8 juta. 2 juta ana gugurkan. Ya. Antum berkewajiban mengembalikan 8 jutanya saja. Ini namanya as-sulhu ma'al ibra. Ya, perdamaian disertai dengan pengguguran hak. Ya, boleh. Dengan 2 syarat tadi. Yang melakukan akad adalah pihak yang memang punya hak untuk tabarru'. Ya, yakni balik dan berakal. Yang kedua, tidak disyaratkan untuk apa? Pengakuan. Ya, maka diperbolehkan. Ada gambaran jemaah? Nah, itu macam yang pertama. Taib. Insyaallah kita lanjutkan macam yang kedua dari poin yang pertama dan juga macam as-sulhu yang lainnya di pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.